Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinadia Madalena dengan NIM 2101040060. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai analisis relasi makna pada antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, seringkali kita temui adanya hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut mengenai sinonimi, antonim, polisemi dan ambiguitas, hiponimi, homonimi, redundansi, dan sebagainya. Menurut Cair pada bukunya tahun 2013 halaman 83. Relasi makna pada analisis ini dilakukan dengan kajian semantik dimulai dari analisis hubungan kata-kata yang tersusun di dalamnya. Relasi makna yang antarleksem di dalam sebuah bahasa bersifat internal. Makna merupakan pertautan yang ada antara sebuah bahasa dapat dihubungkan dengan gramatikal, sedangkan arti adalah pengertian satuan kata sebagai unsur yang dihubungkan. Relasi makna dalam suatu puisi dimulai dari analisis hubungan kata-kata yang tersusun di dalamnya. Relasi makna yang antarleksem di dalam sebuah bahasa bersifat internal. Maksudnya, ada relasi dalam hal makna antarleksem bahasa itu sendiri. Relasi makna itu diantaranya adalah kontinu, sinonim, antonim, hiponim, polisemi, homonim, homograf, dan homofon. Menurut Subroto pada bukunya tahun 2015 halaman 59. Selanjutnya B. Rumusan masalah. Apa sajakah relasi makna yang terdapat dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono? C. Tujuan. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyimpulkan relasi makna yang terdapat dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Bab 2. Landasan teori. A. Pengertian semantik. Menurut Djajasudharma pada bukunya tahun 2012 halaman 1, kata semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu semantics, dari bahasa Yunani sema yang berarti nomina atau tanda, atau dari verba semaino yang berarti menandai dan berarti. Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa atau linguis untuk menyebut bagian ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari makna. Semantik ada pada ketiga tataran bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Morfologi dan sintaksis termasuk ke dalam gramatika atau tata bahasa. Dari pengertian semantik di atas, dapat penulis simpulkan bahwa semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang makna atau mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi atau antropologi, bahkan juga dengan filsafat atau psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. B. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Relasi makna dalam semantik meliputi A. Sinonimi, B. Antonimi, dan oposisi, baik oposisi mutlak maupun oposisi kutub, dan oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan oposisi majemuk. C. Homonimi, homofoni, dan homografi. D. Homoponi dan hipernimi. E. Polisemi. F. Ambiguitas, dan D. Redundansi. Bab 3. Pembahasan. Relasi makna dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.
Dari 93 puisi yang termuat, penulis menemukan 11 puisi di dalamnya terdapat relasi makna. Kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono bertemakan tentang sebuah cinta yang tidak diungkapkan dan disimpan sendiri kepada seseorang karena lebih memilih mencintai dalam diam. Berikut relasi makna yang penulis temukan dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Berikut adalah tabel analisis relasi makna pada antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Pertama, judul puisi Pada Suatu Malam, terdapat kata sunyi yang berantonim dengan ramai, kata mati berantonim dengan hidup, kata sendiri berantonim dengan bergelombol, dan kata lupa berantonim dengan ingat. 2. Judul puisi tentang seorang penjaga kubur yang mati. Ditemukan terdapat kata mencinta yang berantonim dengan membenci. 3. Judul puisi Sonet, Hei, Jangan Kau Patahkan. Terdapat kata kasih yang bersinonim dengan kata sayang. 4. Judul puisi Bunga-bunga di Halaman. Terdapat kata mawar dan bunga rumput. Mawar dan bunga rumput merupakan hiponimi dan hipernimi. 5. Judul puisi Hujan dalam komposisi 2. Terdapat kata pohon jambu dan genting. Lalu jenis relasi maknanya hiponimi dan hipernimi untuk pohon jambu, sedangkan untuk kata genting jenis relasi maknanya adalah homonimi. 6. Judul puisi Berjalan ke Barat Waktu Pagi Hari. Terdapat kata depan yang berantonim dengan kata belakang. 7. Judul puisi Sajak 1. Terdapat kata abu yang memiliki relasi makna homonimi. 8. Judul puisi Di Kebun Binatang. Terdapat kata wanita yang berantonim dengan kata lelaki. 9. Sepasang sepatu tua. Terdapat kata kanan yang berantonim dengan kata kiri. 10. Judul puisi Cermin 1. Terdapat kata berteriak yang bersinonim dengan kata meraung dan tersedan yang bersinonim dengan kata terisak. 11. Judul puisi Sajak Perkawinan. Terdapat kata aku yang berantonim dengan kata kau. Selanjutnya dalam pembahasan, yang pertama ada antonim. Berdasarkan hasil data yang ditemukan oleh penulis, terdapat 6 data yang memiliki lawan makna atau antonim, yaitu pada data 1, 2, 6, 8, 9, dan 11. Data 1 pada puisi berjudul Pada Suatu Malam, pada bait kedua terdapat kata sunyi, serta pada bait keempat, baris kelima terdapat kata ramai. Pada kedua kata tersebut memiliki makna berlawanan, di mana kata sunyi memiliki makna sesuatu yang tidak ada bunyi atau suara apapun, sedangkan ramai memiliki makna sesuatu yang berhubungan dengan banyak suara yang terdengar. Pada bait ke-6 baris ketiga, terdapat kata yang berlawanan antara mati dan hidup, di mana kata mati memiliki makna sesuatu yang hilang nyawanya atau tidak bernyawa, sedangkan kata hidup memiliki makna sesuatu yang masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Pada bait ke-11 baris ke-5 dan ke-6, terdapat kata sendiri dan bergerombol. Kedua kata tersebut memiliki makna berlawanan, di mana kata sendiri memiliki makna seorang diri dan tidak dengan orang lain, sedangkan kata bergerombol memiliki arti berkumpul, membentuk kelompok dengan banyak orang atau beberapa orang. Pada bait ke-11 baris ke-8, terdapat kata lupakan dan ingat, yang keduanya memiliki makna yang berlawanan, di mana pada kata lupakan memiliki arti sesuatu yang sudah lepas dari ingatan atau pikiran lagi, sedangkan kata ingat memiliki makna sesuatu yang tidak dilupakan dan berada dalam pikiran. Pada bait ke-11 baris ke-12 dan 13, terdapat kata yang berlawanan antara kata berpisah dan bertemu, di mana kata berpisah memiliki makna sesuatu yang tidak berhubungan
tidak rapat, dan tidak berdampingan. Sedangkan pada kata bertemu, memiliki makna suatu keadaan yang membuat seseorang berhadapan muka dan dapat saling lihat. Selanjutnya pada data 2, pada puisi tentang seorang penjaga kubur yang mati, terdapat pada bait keempat baris kedua, yaitu adanya kata yang berlawanan antara kata mencinta dan membenci. Kata mencinta bermakna mengasihi atau menyayangi dengan perasaan tulus, sedangkan kata membenci memiliki makna perasaan yang sangat tidak suka atau tidak senang pada sesuatu. Data 6 pada puisi berjalan ke barat waktu pagi hari pada baris kedua dan keempat. Terdapat kata yang berlawanan antara belakang dan depan. Kata belakang memiliki makna sesuatu benda yang dianggap sebagai punggung atau bagian yang menjadi lawan muka atau dari depan. Sedangkan kata depan memiliki makna sebagai sesuatu yang berada di hadapan muka. Selanjutnya data ke-8. Pada puisi di kebun binatang pada bait pertama dan kedua, terdapat kata yang berlawanan antara kata lelaki dan wanita. Lelaki memiliki makna seorang laki-laki dewasa, sedangkan wanita memiliki makna perempuan dewasa. Data 9, pada puisi sepasang sepatu tua, terdapat kata yang berlawanan antara kata kanan dan kiri, di mana pada kata kanan dan kiri merupakan suatu posisi atau arah yang berlawanan. Selanjutnya pada data 11, pada puisi sajak perkawinan terdapat kata yang berlawanan antara kata aku dan kau, di mana kata aku merupakan kata ganti orang pertama untuk diri sendiri, sedangkan kata kau merupakan kata ganti orang kedua yang merujuk pada orang lain yang sedang berbicara. 2. Sinonim. Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan, terdapat 2 data yang memiliki persamaan makna atau sinonim, yaitu pada data 3 dan data 10. Data 3 pada puisi sonet, "Hei, jangan kau patahkan." Pada bait ketiga baris keempat, terdapat kata kasih sayang, di mana dari kedua kalimat tersebut memiliki makna atau arti yang sama, yaitu sama-sama mengungkapkan tentang perasaan sayang seseorang. Data 10 pada puisi cermin 1. Pada baris pertama dan kedua terdapat kata berteriak dan meraung, serta tersedan dan terisak, di mana pada kata-kata tersebut masing-masing memiliki makna yang sama. Seperti pada kata berteriak dan meraung, sama-sama memiliki makna adanya suara keras yang dihasilkan. Sedangkan pada kata tersedan dan terisak juga memiliki arti atau makna yang sama, yaitu sama-sama sebuah perasaan yang sangat sedih hingga menangis dan mengeluarkan isak. 3. Hiponimi dan hipernimi. Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan oleh penulis, terdapat 2 data yang termasuk dalam jenis relasi makna hiponimi dan hipernimi, yaitu pada data 4 dan 5. Di mana pada data 4 pada puisi yang berjudul Bunga-bunga di halaman, pada bait dan baris pertama terdapat kata mawar dan bunga. Data tersebut termasuk relasi makna hiponimi dan hipernimi, karena diartikan sebagai ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Jadi, kata mawar dan rumput berhiponim terhadap kata bunga. Tetapi kata bunga tidak berhiponim terhadap kata mawar dan rumput, sebab makna bunga meliputi semua jenis bunga. Dalam hal ini, relasi antara bunga dengan mawar dan bunga disebut hipernimi. Jadi, jika mawar dan rumput berhiponim terhadap bunga, maka bunga berhiponim terhadap mawar dan rumput. Selanjutnya pada data kelima, pada puisi yang berjudul Hujan dalam komposisi 2. Pada baris keempat terdapat kata pohon jambu. Data tersebut termasuk relasi makna hiponimi dan hipernimi, karena diartikan sebagai ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Jadi, kata jambu berhiponim terhadap kata pohon, tetapi kata pohon tidak berhiponim terhadap kata jambu, sebab makna pohon meliputi semua jenis pohon. Dalam hal ini, relasi antara pohon dengan jambu disebut hipernimi. Jadi, jika jambu berhiponim terhadap pohon, maka pohon berhipernim terhadap jambu. 4.
hiponimi. Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan oleh penulis, terdapat dua data yang termasuk dalam jenis relasi makna homonimi, yaitu pada data 5 dan data 7. Data 5 dengan judul puisi Hujan dalam Komposisi, pada baris kelima, terdapat kata genting. Data tersebut termasuk relasi makna homonimi karena homonimi merupakan sebuah bentuk kata dalam penulisan serta pengucapannya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Seperti pada kata genting yang terdapat dalam data puisi tersebut memiliki dua makna yang berbeda. Genting dapat diartikan sebagai atap rumah, dan genting dalam arti lain merupakan peristiwa atau keadaan darurat. Kata genting pada data puisi tersebut dikatakan homonim atau homofon karena dinyatakan dalam suatu bentuk. Pada data 7, puisi yang berjudul Sajak 1 pada baris ke-6, terdapat kata abu. Seperti penjelasan di atas, kalimat tersebut termasuk relasi makna homonimi karena kalimat tersebut merupakan hubungan makna dan bentuk bila dua buah makna atau lebih dinyatakan dengan sebuah bentuk yang sama. Kata abu dalam data tersebut memiliki dua makna yang berbeda. Abu dapat diartikan sebagai warna antara hitam dan putih. Kata abu dalam arti lain dapat diartikan sebagai sisa dari bekas pembakaran atau debu. Kata abu pada data puisi tersebut dikatakan homonim atau homofon karena dinyatakan dalam satu bentuk. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang makna serta mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi atau antropologi, bahkan juga dengan filsafat atau psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai kenyataannya bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Relasi makna dalam semantik meliputi A. Sinonim, B. Antonim dan oposisi, baik oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, C. Homonimi, homofoni, dan homografi, D. Hiponimi dan hipernimi, E. Polisemi, ambiguitas, dan G. Redundansi. Berdasarkan analisis data dan interpretasi yang telah dilakukan dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, peneliti menemukan 11 puisi atau 11 data dari 93 judul puisi yang termuat. Dengan hal ini, dapat penulis simpulkan bahwa analisis relasi makna dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdapat beberapa jenis relasi makna, di antaranya aspek sinonim dalam antologi puisi tersebut terdapat dua data yang memiliki persamaan makna atau sinonim, yaitu pada data 3 dan 10. Contoh sinonim dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yaitu kasih dan sayang. Selanjutnya, aspek antonimi dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdapat 6 data yang memiliki lawan makna atau antonim, yaitu pada data 1, 2, 6, 8, 9, dan 11. Contoh antonim dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yaitu hidup dan mati. Aspek hiponimi dan hipernimi dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdapat dua data yang termasuk dalam jenis relasi makna hiponimi dan hipernimi, yaitu pada data 4 dan 5. Contoh hiponimi dan hipernimi dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yaitu mawar dan bunga rumput. Aspek homonimi dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdapat dua data yang termasuk dalam jenis relasi makna homonimi, yaitu pada data 5 dan 7. Contoh homonimi dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yaitu kata genting. B. Saran. Untuk analisis atau penelitian relasi makna selanjutnya,
hendaknya dilakukan dengan lebih teliti lagi, karena analisis relasi makna membutuhkan ketelitian agar tidak ada jenis relasi makna yang terlewatkan. Selain itu, untuk meneliti atau analisis selanjutnya, hendaknya dilakukan dengan teori-teori yang lainnya, karena analisis yang saat ini penulis lakukan hanya membahas semantik bagian relasi makna. Oleh sebab itu, penelitian atau analisis selanjutnya dapat membahas semantik bagian medan makna dan komponen makna, perubahan makna, dan kategori makna leksikal. Berikut adalah daftar pustaka yang penulis muat dalam membuat makalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.